sampai habis supaya kalian paham apa itu komunikasi verbal dan non-verbal. Oke? Secara sederhana, komunikasi adalah proses pertukaran pemikiran atau penyampaian pesan dari penyebar pesan atau komunikator kepada si penerima pesan atau komunikan dengan tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan tersebut dikemas dalam dua komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi non-verbal. Nah, ini dia penjelasan tentang komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ialah bentuk komunikasi yang menggunakan lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal ini membutuhkan alat berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Contohnya, berbicara langsung, menulis pesan, teleponan, berdiskusi, pidato, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung atau kata-kata. Umumnya, komunikasi non-verbal menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, ekspresi atau raut wajah, tindakan, dan lain-lain. Dalam dunia modern, komunikasi nonverbal biasanya digunakan sebagai penguat komunikasi verbal. Biasanya seseorang dapat lebih mengetahui informasi jika menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah komunikasi yang umum digunakan. Tidak jarang kita mengetahui informasi yang akan disampaikan oleh lawan bicara, bahkan sebelum dia mengatakan kata-kata, dengan hanya melihat ekspresinya. Dia sedih, bahagia, senang, atau lain-lain. Yang kedua, tatapan mata. Dari cara melihat, menatap, atau bahkan berkedip pun sebenarnya sudah bisa menyampaikan informasi. Misalnya, dari cara melihat seseorang, kita bisa mengetahui perasaan benci atau cinta. Yang ketiga, gestur. Gestur atau gerakan tubuh adalah komunikasi nonverbal yang paling mudah dibaca, seperti menunjuk, melambaikan tangan, atau memperagakan angka. Yang keempat, sentuhan. Dari sentuhan yang diterima atau diberikan kepada orang lain, berbagai informasi bisa tersampaikan. Sentuhan bisa menunjukkan keramahan, ajakan, atau bahkan tanda bahaya. Yang kelima, penampilan. Cara berbusana, pilihan gaya rambut hingga warna pakaian yang kita kenakan juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Karena penampilan bisa menentukan reaksi dan juga penilaian orang lain terhadap kita, begitu pula sebaliknya. Contoh perilaku yang menunjukkan komunikasi nonverbal yaitu menangis sebagai tanda sedih, tersenyum sebagai tanda bahagia, membuang muka sebagai tanda tidak suka pada seseorang. Ada juga komunikasi
komunikasi gabungan verbal dan nonverbal, yaitu menganggukkan kepala ketika berkata iya, menggelengkan kepala ketika berkata tidak, meletakkan jari telunjuk di depan bibir ketika berkata diam. Pada hakikatnya, komunikasi verbal dan nonverbal saling terkait dan saling melengkapi. Adapun perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal yaitu pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa verbal biasanya tersusun dan terencana. Sedangkan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa nonverbal biasanya dilakukan secara spontan dan tidak terencana. Nah, itu dia penjelasan singkat aku tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.